Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini, kami akan membahas materi mengenai keragaman karakteristik peserta didik SD. Pada pematerian kali ini, kami akan membahas 3 sub pembahasan. Yang pertama, ada karakteristik kemampuan awal atau prerequisite skill dan aspek psikomotor. Lalu yang kedua, ada karakteristik latar belakang dan status sosial kultural. Dan yang ketiga, ada karakteristik perbedaan kepribadian. Selanjutnya, sebelum kami membahas 3 submateri tadi, kami akan membahas mengenai hakikat karakteristik individual. Nah, karakteristik itu apa sih? Karakteristik atau ciri-ciri adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Nah, lalu karakteristik individual merupakan karakteristik yang bersifat individu. Jadi maksudnya karakteristik ini akan muncul berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Sifat dari karakteristik ini akan muncul sangat beragam, karena setiap individu memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman yang berbeda. Jadi, dapat dipastikan bahwa sifat dari karakteristik ini setiap individu akan berbeda. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adanya keberagaman individual ini? Ada 2 faktor. Yang pertama adalah nature. Dalam karakteristik nature, berarti pembawaan karakteristik yang bersifat alamiah. Karakteristik individu yang dibawa sejak lahir, diwariskan dari keturunan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Dan yang kedua adalah nurture. Faktor nurture dalam hal ini berarti karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan dan pengasuhan, atau bisa juga dikatakan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Lingkungan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Setiap orang pasti mengalami perbedaan lingkungan, dari sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individu ini timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata keragaman karakteristik ini dapat memberikan manfaat bagi guru, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Lalu yang kedua, ada materi pembelajaran. Guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran, lalu menentukan media yang tepat. Dan yang ketiga adalah motivasi. Guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai potensinya. Setelah memahami mengenai hakikat karakteristik individual, selanjutnya kita masuk ke pemahaman inti dari keragaman karakteristik peserta didik di SD ini. Diawali dengan karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal dan aspek psikomotor. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal yang pertama adalah intelektual. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar dan memahami gagasan, hingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Intelijensi secara operasional dapat diperoleh melalui pengukuran dengan menggunakan tes kecerdasan. Berikut adalah tabel tingkat kecerdasan dan peringkatnya berdasarkan hasil tes yang disebut tes IQ atau
tes kecerdasan intelektual. Dengan membaca tabel tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam tes intelektual atau kecerdasan intelektual, nilai 145 ke atas itu termasuk ke dalam kategori jenius. Nilai 130 sampai 144 masuk ke dalam kategori sangat cerdas. Nilai 115 sampai 129 masuk ke dalam kategori cerdas. Nilai 100 sampai 114 masuk ke dalam kategori rata-rata plus. Nilai 85 sampai 99 masuk ke dalam kategori rata-rata. Nilai 70 sampai 84 masuk ke dalam kategori lambat. Nilai 50 sampai 69 masuk ke dalam kategori sangat lambat, dan 54 ke bawah itu masuk dalam kategori dengan tingkat kecerdasan sangat-sangat lambat. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang menggunakan otak dan hati sebagai landasan kepada keyakinan atau tindakan. Kemampuan berpikir merupakan bagian dari kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar, di mana tahap pertama yaitu mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Tahap kedua, mulai berpikir secara operasional. Tahap ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Tahap keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Tahap kelima, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar yaitu 1. Konkret. Konkret merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lain dan belum ada. Konkret mengandung makna proses belajar dimulai dari hal-hal yang bersifat nyata, yakni dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah integratif. Berpikir integratif terjadi ketika otak mencari arti, melakukan penginderaan, dan memahami segala hal yang dialaminya. Proses berpikir ini berlangsung ketika terjadi getaran khusus 40 MHz pada seluruh bagian otak dan mendasari ditemukannya intelijensi spiritual. Gejala ini merupakan dasar fisiologis untuk menyatakan adanya intelijensi spiritual. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-memilah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Selanjutnya adalah hierarkis. Pada tahap usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan mengenai urutan logis, keterkaitan antara materi dan cakupan keluasan, serta kedalaman materi. Kemudian karakteristik dalam aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Psikomotorik berhubungan dengan pengembangan motorik, koordinasi otot, dan keterampilan-keterampilan fisik. Adapun tingkatan keterampilan psikomotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Yang kedua, manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Yang ketiga, presisi. Presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat
sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Yang kelima, naturalisasi. Naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Lalu ada karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosial kultural. Karakteristik dalam aspek latar belakang. Yang pertama ada latar belakang ekonomi. Peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berangkat dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi rendah, sedang, hingga tinggi. Latar belakang ekonomi ini sedikit banyak dapat terlihat dari gaya hidup. Misalnya peserta didik yang berasal dari ekonomi tinggi selalu mengenakan dan menggunakan barang-barang mewah dan hidup bergelimang harta. Sementara sebaliknya peserta didik yang berangkat dari latar ekonomi rendah hidup serba kekurangan, sehingga penampilan dan berpakaian pun seadanya yang dia punya. Latar belakang ekonomi ini sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap perilaku anak dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pada proses pendidikan di sekolah. Lalu latar belakang pendidikan orang tua. Latar belakang pendidikan orang tua peserta didik juga berbeda-beda. Ada yang orang tuanya tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Ada yang pula yang berpendidikan rendah, misalnya hanya sampai level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan bahkan ada yang berpendidikan tinggi. Latar belakang pendidikan orang tua ini dapat pula mempengaruhi kepada pola pikir dan pola asuh anak, sehingga di sekolah guru harus memahami berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya, supaya dapat memahami kondisi peserta didik. Lalu ada latar belakang proses kelahiran. Latar belakang proses kelahiran peserta didik perlu pula diketahui dan dipahami oleh guru. Ada peserta didik yang dilahirkan melalui proses persalinan yang normal dan ada pula yang melalui operasi sesar. Proses kelahiran ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan anak. Dan ada latar belakang pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua misalnya adalah guru, petani, pedagang, TNI, dan yang lainnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap karakteristik dari anak. Selanjutnya yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, itulah yang mewarnai perilakunya nanti. Ada 4 gaya pengasuhan yang berbeda, diantaranya itu yang pertama pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat disebut sebagai pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki beberapa aturan atau standar perilaku. Aturan bisa tidak konsisten dan jangan terlalu banyak berharap juga dari anak, serta terus mengasuh dan mencintai mereka. Efek dari gaya pengasuhan ini adalah bahwa anak-anak akan kekurangan disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk, akan sangat menuntut dan juga merasa tidak aman. Kemudian, pola asuh yang kedua yaitu pola asuh otoritatif. Gaya pengasuhan ini dikenal juga dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu berbicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua belah pihak. Pola asuh seperti ini mendorong anak untuk berani berpendapat dan juga percaya diri tentunya. Anak merasa dihargai karena orang tua itu terbuka mendengarkan pendapat dari anak. Ini juga yang kemudian merekatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh otoriter. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan tinggi untuk diikuti anak tanpa syarat. Karakteristik gaya pengasuhan seperti ini umumnya orang tua memiliki aturan yang ketat, sangat menuntut tetapi tidak responsif, dan tidak memberi anak-anak pilihan. Nah, hati-hati juga karena efek dari pola asuh ini dapat membuat anak-anak memiliki perilaku yang lebih agresif di luar rumah, mengalami kesulitan dalam situasi sosial, dan tidak percaya diri di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan orang lain. Bahkan, anak-anak yang terpapar gaya pengasuhan seperti ini beresiko tidak berprestasi di sekolah. Pola asuh yang keempat yaitu pola asuh yang tidak terlibat. Pola asuh yang tidak terlibat atau pola asuh yang tidak diperhatikan adalah gaya pengasuhan yang paling berbahaya
Kenapa? Karena dalam gaya pengasuhan seperti ini, orang tua abai dan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik fisik maupun psikis. Orang tua berharap anak-anak bisa membesarkan diri mereka sendiri. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung hanya sedikit atau sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan untuk ataupun diinginkan oleh mereka. Sebagian besar kasus ini terjadi karena kondisi kesehatan mental orang tua atau penyalahgunaan zat. Anak-anak yang terpapar gaya pengasuhan seperti ini tentu tidak merasa bahagia dalam hidup mereka, cenderung tidak berprestasi baik di bidang akademik maupun hal lainnya, juga tidak percaya diri. Aspek sosiokultural. Ada 4, yaitu budaya, bahasa, suku, dan juga agama. Yang pertama yaitu budaya. Budaya di Indonesia sangatlah beragam. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu bahasa. Sesuai dengan daerah asal, maka bahasa pun berbeda-beda. Ini adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia tentunya. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, tetapi terdiri dari beribu-ribu bahasa daerah. Yang ketiga yaitu suku. Suku bangsa juga beragam. Peserta didik ada yang berasal dari suku Sunda, Jawa, Batak, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir yaitu agama. Demikian juga dengan agama, karena di Indonesia diakui 5 negara besar. Maka keragaman agama itulah yang ada pada peserta didik. Ada peserta didik yang beragama Islam, Kristen, dan juga Hindu serta Buddha. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola atau bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik yang lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Setiap orang dalam berinteraksi mempunyai keunikan fungsional untuk menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungannya. Adapun tipe kepribadian menurut Florence Litter yang pertama yaitu sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis ini memiliki semangat yang tinggi, ramah, dapat memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, serta senang memotivasi orang lain. Nah, para sanguinis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan juga pengakuan dari orang-orang di sekeliling mereka. Anak dengan tipe sanguinis juga bisa memulai pembicaraan terlebih dahulu, bersifat optimis, dan dapat dengan mudah bersosialisasi dengan siapapun. Nah, namun mereka biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Kemudian, yang kedua yaitu koleris. Nah, tipe kepribadian koleris ini memiliki sifat yang tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat membuat keputusan dengan cepat. Anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Biasanya, anak koleris juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit sekalipun. Kedisiplinan dan kemampuan mereka untuk tetap fokus terhadap suatu hal membuat dirinya berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun, hal tersebut juga dapat memicu diri mereka menjadi kecanduan kerja keras, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu melankolis. Tipe kepribadian melankolis adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri pendiam, pemikir, perfeksionis. Sikap perfeksionisnya membuat anak mampu menyelesaikan tugas secara teratur dan juga tepat waktu tentunya. Namun, tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Anak dengan tipe kepribadian melankolis cenderung membutuhkan kepekaan serta dukungan dari orang lain. Mereka juga biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka itu bertindak, menulis, atau membicarakan apa yang ada dalam pikirannya. Yang keempat yaitu phlegmatis. Tipe kepribadian phlegmatis biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang lain ataupun orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri.
Nah, bagi orang lain, anak tipe flegmatis ini terlihat lebih lamban. Namun hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain, tetapi justru karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan juga hati-hati terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka juga mampu mengatakan hal yang tidak tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama yaitu introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Mereka cenderung lebih sering bergelut dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri namun sulit bersosialisasi serta merasa malu ketika di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu extrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang baru pula. Senang bercerita, senang beraktivitas di luar, mudah bekerja dalam kelompok, serta mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi. Tipe ini sangat aktif namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran. Dan jenis kepribadian yang terakhir yaitu ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Orang ambivert dalam menjalani kehidupannya lebih seimbang karena dia tahu kapan akan menjadi tipe extrovert dan menjadi tipe introvert. Tipe kepribadian ambivert lebih fleksibel dan seimbang antara kepribadian atau kepentingan pribadi dan kepentingan umum.